Ya, kalau berbicara tentang berpuas hati atau tidak, sebenarnya di industri musik itu tidak ada istilah kayak berpuas hati itu. Mungkin karena apabila kita mengeluarkan satu single, misalkan aku pernah ngeluarin dari Mata, turns out that sambutnya sangat baik di Indonesia dan Malaysia dan di Brunei juga. Dan pastinya mungkin kita puas hati, cuman harus mengeluarkan lagi karya-karya selanjutnya. Tuh. Harus nak keluarkan apa lagi ya, harus keluarin apa lagi ya, lagu apa lagi setelah dari Mata. Itu sih. Mm. Oh, so maksudnya masih tak rasa puas hati dan masih lagi ingin menghasilkan karya-karya Iya, yang maksudnya karya terusnya. selanjutnya. Iya. Mm. So mungkin Jess nggak kepikiran mungkin untuk next time macam ada nak rasa ada peluang untuk berlakon Wah, actor. belak, for now sih belum ya, belum kepikiran untuk berlakon. Karena I think itu adalah salah satu yang benar-benar sangat-sangat susah ya buat berlakon. Tapi mungkin nanti lah satu hari. Tapi kalau for now sih belum. Aku pengen fokusnya di album dulu. Tapi kalau misalkan mendapatkan tawaran ada sih beberapa. Cuman aku belum siap lagi. Hmm. Okey je, so mungkin yelah dah 8 tahun berada dengan di Indonesia. So macam bila Ya, kita bercakap tentang makanan ataupun tentang budaya, yalah which is kita tahu lah macam just Brunei. Lepas tu bila berada di Indonesia mungkin ada makanan-makanan yang menjadi mungkin makanan favorite ataupun makanan yang di Brunei yang tak ada dekat Indonesia. Mungkin like uh, lampuyan. oh, oh yes, Ambuyat. Ambuyat sih. Oh, aku udah lama banget nggak makan. Udah lama banget nggak makan. Dan di sini juga emang nggak ada. Mungkin apalagi ya yang aku bener-bener makanan yang di Brunei tidak ada di Indonesia itu sebenarnya banyak ada beberapa makanan yang aku bener-bener sangat-sangat kangen ya pengen makan sebenarnya Faham. kayak seperti apa ya kayak they don't have Jollibee here nggak ada Jollibee tidak ada terus itu sih Ambuyat benar. Okay, Amboyat, yes. One of my favorite food also. Okay, Jess, ada yang request, Jess, can we request you singing Karma? Boleh. Kamu dan cinta tak seindah pintalan rindu hatiku bagaikan karma yang menjawab semua. Ya. Yeah. Okay, Jess, mungkin ada terima tak ataupun feedback-feedback yang positif daripada peminat-peminat dari Malaysia ataupun Indonesia tentang lagu Karma berkenaan? Kalau dari Malaysia sendiri kemarin aku sempat beberapa baca dari YouTube sebenarnya yang video lirik dan video video klipnya juga dan dari Malaysia sendiri sih sebenarnya aku kalau ngelihat dari komen-komennya itu mereka, oh, ayo dong Jess, ayo kita ke Malaysia dong, harus nyanyi di sini. Dan banyak yang berharap untuk lagu ini harus masuk AJL. AJL itu apa? Anugerah juara lagu ya. Juara lagu. Ya, ada juara lagu. Dan mau sih sebenarnya, I'm so excited sebenarnya buat mungkin promonya nggak live, mungkin harus ke Malaysia, ya, harus ke radio-radio, ke tempat Yes. media-media juga. Tapi karena COVID, jadi kita melakukan ya promonya yang seadanya sekarang. Yang kita bisa lakukan nggak ya live, kan, Zoom meeting, gitu. Mungkin kalau saya sih berharapnya kalau misalkan ke depannya, kalau misalkan pandemi udah berakhir, mudah-mudahan Jazz bisa ke Malaysia untuk buat promo juga, buat nyanyi di sana mungkin live. Ya. Yeah. So mungkin Jess nak tanya juga macam mungkin kita faham Brunei mungkin tak ada industri muzik yang besar. So mungkin kenapa memilih Indonesia untuk mengembangkan bakat dan nyanyian di sana? Mengembangkan bakat. Sebenarnya gini, sebenarnya saya tidak pernah memilih. Oke, saya tidak pernah memilih. Tapi Okay. emang dari kecil saya emang mendengarkan sangat-sangat suka sekali sama lagu-lagu Indonesia. Kayak apapun itu band pada saat itu ada Sheila on Seven, Samson, semuanya aku mendengarkan itu. Um,
Saya mendapatkan tawaran di 2013. Pada saat itu aku masih ingat, aku nyanyi di salah satu acara musik Anugerah Planet Music di 2013. Dan akhirnya di sana saya mendapat tawaran dari Sony Music Indonesia sendiri untuk bergabung pada tahun 2014 dan sampai sekarang gitu. I see. So ada yang cakap, I hope you get more recognized more in Singapore. Oh, Singapura. Oke. Amin, mudah-mudahan. So mungkin Jazz ramai lagi yang tak tahu, mungkin Jazz berasal daripada Brunei. So mungkin yelah rata-ratanya Malaysia. Ramai yang tidak tahu macam Jazz ni sebenarnya daripada Brunei, which is tak pernah lagi. Ya, kenapa tidak cakap dalam bahasa Brunei, bah? Kenapa Anda cakap uh, apa ya? Takutnya nggak ngerti bahasa bahasa Brunei. Takutnya kalian nggak ngerti bahasa Brunei. Jadi kayak speak bahasa Indo. Sebenarnya bisa dua-dua, but I can understand bahasa Malaysia pastinya. Oh, Malaysia, Malaysia, Brunei and Indonesia. Yes. Okay, Jess, mungkin nak tanya jugalah. Mungkin bila dah lama, dah 8 tahun menetap di Indonesia. So mungkin nak tanyalah. Mungkin status Jess sekarang punya pacar enggak, ataupun pengen cari isteri yang dari Indonesia atau macam mana? Ya belum sih, for now belum kepikiran buat buat kalau status sih belum berpikiran buat nikah ya. Tapi kalau misalkan uh, ya nggak tahu buat kedepannya gimana, aku juga belum fokus di situ juga buat sekarang. Jadi kalau misalkan ya jodohnya di Indonesia ya bakal meritnya tergantung buat jodohnya di mana. So maksudnya Jess available or not available? Uh, Atau not available but ya not available. nggak mau bilang. Ya. I see. So mungkin ada yang tanya. Iya, aku baca ya, coba komen-komennya di sini. Pernah Yes. tak berpikir nak luaskan exposure kepada peminat dari Singapura? Uh, Singapura mau sih seharusnya. Dimanapun itu rezekinya aku pasti mau. Singapura. Soalnya aku juga udah sempat beberapa kali ke Singapura juga. Karena thank you juga buat Anugerah Planet Music di 2013. Kalau misalkan Jazz tidak perform di 2013 buat Anugerah Planet Music, mungkin Jazz tidak mungkin ada di Indonesia sekarang. I see, betul. Yes. Okay, so ada juga yang nak tanya, mungkin how old are you, Jess? Guess. 27. 27. Suara Kak Jess lagu favoritku, selalu diputar dimanapun, walaupun sedang masak tetap muter lagu Karma. Koko Dodona, Kirwal Sunjas. Hey, thank you. Okay, Jess, so mungkin yelah bila kita tahu macam Jess dikenali ataupun popular dengan lagu Dari Matamu. So kita nak dengar balik macam ramai yang mungkin tak tahu, okay, Jess ni dari siapa? Lagu Dari Matamu tu selalu didengar dan orang sangat familiar dengan lagu tu. Tapi mungkin tak tahu Jess adalah penyanyi dia. Yeah, banyak betul. Even orang Malaysia juga. Mereka tahu lagunya, tapi nggak tahu orangnya. Yes. Oke, so mungkin ada di sini aku Jazz yang nyanyi lagu Dari Mata. Terus apa ya? Yang pernah ngisi soundtrack buat apa ya? Kalau Dari Mata itu apa? Dulu drama series apa? Dari Mata. Iya, Dari Mata apa? The drama series namanya Surihati Mr. Pilot, ya. Ah yes. Yes. Surihati Mr. Pilot. Benar. Apa nih? You want me to sing Dari Mata? Yes. Ada yang request untuk nyanyi lagu Dari Mata. Oke, Mr. Pilot. Bang Jus mirip laki-laki. Oke. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu.
Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Yes, thank you so much, Jess. The song is secara live. Ada yang Ya, nanya, Jess, sorry kalau ya, pertama, nggak ada musiknya, maaf. Apa? ada yang nanya macam pertama pindah ke Indonesia, ada culture shock nggak? Shock, culture shock, pastinya Ya. ada pada awalnya. Eh, Soalnya kalau kalau di Brunei sendiri itu tidak ada nggak ada traffic jam di, di Brunei. So pas waktu Yeah. pertama kali di sini di Indonesia itu benar-benar traffic, terus mungkin ada beberapa culture yang harus penyesuaian dulu di awalnya, harus penyesuaian, kayak penyesuaian kayak seperti apa ya, makanan, mungkin bahasa pada awalnya. Soalnya pas waktu pertama kali di sini I can only speak bahasa Brunei. So I see. So karena macam I'm mana surrounded nak adapt apa? bahasa Indonesia tu? Bahasa. Adapt dengan bahasa Indonesia, soalnya I'm surrounded with all Indonesian kan. Di satu rumah all Indonesian. Jadi pas waktu aku mencoba untuk berbahasa Brunei, mereka tidak terlalu mengerti gitu. Tidak terlalu mengerti. Jadi hari-hari tiap hari belajar selama setahun. Um, salah sih di awalnya. salah, tapi akhir-akhirnya bisa. Hmm. I see. Kau ada yang wish get well soon. Kamu sakit nggak, Jess? Iya ya, kemarin aku sempat apa namanya operation ACL. I Had see. What's wrong? Okay, boleh cerita. Oke, cerita. Di tahun 2018 aku pernah kena ACL surgery. Jadi ligamennya itu putus, ACL ligamennya. Yes. Ya ligamen ACL dan meniscus itu kena 2018. So 2020 aku operation. 2020 operation, terus sport, terus kena lagi. Oh. Karena tidak melakukan fisioterapi dengan baik. Jadi akhirnya harus operation lagi, redo lagi dari awal. So maksudnya baru operation ke ataupun macam mana? Baru operation, last month. Udah last month sih. Sekarang recovery. Masih recovery. So how masih proses recovery dia okay? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi sekarang udah masuk sekarang minggu keempat. So maksudnya berjalan dengan bantuan tongkat atau gimana? Yes. Dengan tongkat sekarang. Ya, masih dengan tongkat. Sekarang masih dengan tongkat. Terus minggu keempat, alhamdulillah mungkin insya Allah minggu ke-6 udah lepas dari benda ini. Oh, maksudnya minggu keempat baru boleh berdiri tanpa bantuan tongkat. Minggu ke-6, minggu ke-6. Sekarang minggu ke-4. Yes. Sekarang minggu ke-4. Yes. So, jadi yang di sini mungkin kalau ada teman-teman yang kena ACL atau ligamen, please fisio lah dengan baik. Ya, maksudnya ACL tu berlaku sebab Jess ni ialah, macam kita tahu Jess sebelum ni adalah seorang pemain sepak bola. Is it? Iya dulu sih. Adakah sebab daripada permainan bola sepak tu yang membuatkan Jess kena ACL? Iya. Kena 2018 ya. Awalnya cedera itu 2018. Nah, main bola. So maksudnya lepas ni dah tak boleh nak buat bola sepak ataupun juggling ataupun sebagainya. Sebenarnya boleh, tapi dengan fisioterapi selama 9 bulan.
See. Yes, fisioterapi dengan selama 9 bulan. Ya, harus rutin. Okey. Kak, ultah kita dah 5 hari. Kamu baru ulang tahunnya? Enggak. Mungkin dia orangnya tuh Oh, lagi 5 hari sekarang. Cepat sembuh, Jess. Yes, thank you. Semuanya. 5 hari. Kak Jess kan udah lama tinggal di Indo. Mau nanya seberapa cinta sih Kak Jess sama Indonesia? Itu berapa cinta? Ya, gimana ya? Tidak terhitung. Wah, tidak terhitung. Tidak terhitung. Ya, senang sih ada di sini di industri musik Indonesia di sini udah bisa diterima dengan baik juga di sini. And I hope that nanti ada beberapa orang Brunei dan Malaysia mungkin bisa meneruskan, like, ke Indonesia juga bisa melebarkan sayap. Gitu. Betul. Okey Jess, macam bila pergi ke Indonesia ada tak macam ada netizen ataupun peminat yang kata macam muka Jess ni macam sama dengan Afgan? Tak ada? Tidak, tidak. Saya tidak seganteng itu. Afgan terlalu ganteng. Asyik dengerin Kak Jess nyanyi lagi. Hmm. Kita nak try berlakon sinetron ke? Dah, Jess dah jawab tadi. Buat masa ni dia Ya, fokus. belum. Saya tidak bisa berlakon. Tidak bisa berlakon. Nah, benar, tidak bisa berlakon. Ada tawaran main filem kah? Semua karya Jazz, thank you, always proud of you to be your best friend. Ya, Arya ada, my best friend juga ada masuk di sini. Hello, Okey. say this life please. Tuh, disuruh say. Alright, boleh request. Kau banyak request suruh nyanyi, Jess. Aduh, request. Sedang Sorry jatuh ya, cinta. I can only sing tidak ada musiknya. Jadi cuma acapella. Sing sedang jatuh cinta. Saya cinta. Yes, ada yang request. Get well soon, yes, thank you. Banyak yang get well soon. How are you? I'm good. Yes, ramai yang Thank you, mendoakan Malaysia. kesihatan Jess. Kerana kalau aku nak Yes. buat live, mungkin aku tak tahu mungkin keadaan Jess macam mana. Hey, how's Malaysia now? Sekarang Malaysia macam mana? Okey, tapi still lagi MCO masih tak bisa nak, tak boleh nak Tak buat bisa. Okay. apa-apa persembahan ataupun Tapi lockdown. apa-apa. Lockdown now, Malaysia. Yes, still consider lockdown lah, tapi aktiviti-aktiviti ekonomi still ongoing macam biasa. Oh, so now kerja orang-orang Malaysia di office atau masih work from home? Dua-dua bisa. Work from Oh, home dulu and bisa. work Okay. from office also can. Kalau uni? Universitas dia bisa. Still online class. Online. Ya. Yeah. Wow. So kasihan ya orang-orang yang sekarang berarti ya, yang Yes. yang berada di generasi ini, yang generasi ini cuma bisa di rumah doang, bisa online, tidak merasakan ketemu kawan-kawan. Yes, betul. Okay, so soalan tadi, kenapa tak duduk Malaysia? Tak duduk Malaysia. Rezekinya di Indonesia, bukan belum ada rezeki lagi. Kalau di Malaysia mungkin suatu hari nanti, mungkin kalau dapat tawaran sih I on. So banyak lagi soalan yang tak terjawab, Jess. Kejap ada soalan. Bila rilis? Apabila Jess menjadi wartawan, yes. Will Yes. you release acoustic version of Karma? Jess, boleh? Anytime, boleh. Kalau misalkan Kakak nanti, kalau misalnya dapat tawaran lagi buat nyanyi live, akustik, yes, pastinya mau.
Alright, so next soalan tantangan besar saat bernyanyi dengan senior-senior yang lain. Senior-senior yang lain. Tentunya ada ini ya, nervous karena mereka mempunyai pengalaman yang sangat-sangat jauh. Jadi pada awalnya aku juga pernah merasa pas nyanyi di satu stage sama orang-orang yang that I really look up to pada awalnya. Jadi misalkan aku di Brunei, dulu pernah nonton Judika nyanyi dan tiba-tiba nyanyi sama Judika on stage, itu rasanya apa ya? Rasanya ya senang, happy dan nervous tentunya. Alright, so mungkin just untuk tahun 2021 ni mungkin apa antara harapan ataupun goals yang Jess ingin capai lagi? Mungkin goals yang saya pengen capai pada tahun ini karena album harus rilis this year, terus mungkin kalau berduet sudah project pertama dengan kakak for now, terus semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan saya bisa ke Malaysia juga buat mungkin nyanyi di sana, mungkin beberapa event di Malaysia and do some promos mungkin boleh. Yes, sebab ramai peminat-peminat jazz yang mengharapkan yang dari Malaysia untuk jazz sampai ke Malaysia untuk membuat konsert. Ini Abang Ali siapa? Rambut Abang Ali hampir mirip rambut Kang Aceh. Enggak, aku enggak seganteng Jess. Wih. Okay, Jess, macam nak tanya, masa buat MV musik video Karma, maksudnya kamu di Indonesia dan kakak di sini atau gimana? Yes, benar. Pada saat itu kita melakukan syuting di beda negara tentunya karena situasi lagi tidak memungkinkan. Jadi kita cuma dapat beberapa kayak shots dari kakak. Jadi kita harus mencari tempat yang kayak macam sama gitu. Harus cari hampir sama. Jadi digabungkan menjadi satu gitu. Digabungkan. Jadi tentu sangat-sangat bagus sih. Iya, kalian juga yang di sini, kalau yang nonton Takdir yang tertulis, please harus nonton. Udah habis, Jess. Music video. Udah habis ya? Udah habis. Udah habisnya the music video harus ditonton. Okay, music video harus. Ya, harus nonton. Harus. Yes, that's why I said lagu Karma sekarang ni menjadi fenomena. Walaupun dia punya drama dah habis, tapi lagu Karma still lagi menjadi masih lagi ternyanyi, masih lagi didengar oleh orang ramai di Malaysia. Ya. Gemas amat. Sorry. Gemas amat. Hello. Mungkin apa antara cabaran melakukan MV yang berlainan negara, mungkin tak jumpa. So mungkin apa cabaran yang susah? Cabaran yang susah mungkin banyak ya cabarannya sebenarnya. Karena satu, saya menyanyikan lagu yang bukan genre saya gitu. Genre jazz sendiri. Iya, karena Karma ini kan kalau in Malaysia itu dari Malaysia itu kan bilangnya balada ya. Balada yes, kan? Ballad. Never sing ballad before. Kayak that kind of ballad aku nggak pernah nyanyi sebelumnya. Karena kalau dilihat dari lagu-lagu jazz ini kan yang happy song semuanya, yang happy dari mata, dan akhirnya untuk menyanyikan lagu ini tuh harus benar-benar dan challenge-nya menyanyikan lagu ballad sangat-sangat it's not easy for me. Terus kedua juga Karma itu range vokalnya tinggi. Yes. Ya, dan sedangkan jazz sendiri tidak memiliki range yang terlalu tinggi. Jadi akhirnya saya menyesuaikan diri saya mampunya segini. Jadi gimana caranya seorang jazz untuk menyanyikan lagu ballad ini dengan cara jazz sendiri. So. Harus penghayatan yang tinggi. Yes, benar. Yes. Nah, Farhin 19. Okay.
Yes, harus penjiwaan yang mendalam. Penjualan. Yes. Oh, I see. I thought korang berjumpa dalam satu tempat dan buat MV bersama. Rupanya dia punya Yes. MV pun satu Yes. plot twist yang Plot orang twist. tertipu. So, congrats lah di ini sih, tahniah buat the director juga, penulis lagunya juga, Farrokh Roman. Penulisnya juga, Aisyah Retno. Thank you dan menghasilkan karya terbaik ini. Juga mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa bikin lagi mungkin dia nonton di sini. Yes. Okay Jess, mungkin sebelum kita nak endkan live, so macam kita nak tahu lagu terbaru Jess yang sedang jatuh cinta, mungkin boleh cover sikit, nyanyi sikit. Boleh Jess? Boleh dong. Mengapa diriku tak bisa menghilang dari pikiranku? Mengapa hatiku selalu saja mengarah kepadamu? Dan memang hanya kamu, lagi-lagi kamu terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Hai guys, itu lagu terbaru aku. Sedang jatuh cinta. Jadi baru aja kemarin dirilis di video liriknya tanggal 12 kemarin, jadi jangan harus nonton dan request. Yes, korang harus terus menyokong Yes. lagu-lagu Jess. Yelah, Jess sekarang sedang bercinta lagunya. Ya, lagunya. Okay Jess, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. So Hey, mungkin thank you. thank you so Thank much you. kerana sudi berkongsi dan bercerita dengan kita di M-Star. Ramai yang mendoakan semoga Jess cepat sembuh. So mungkin kita daripada M-Star juga mengambil kesempatan untuk mendoakan semoga Jess cepat sembuh. Amin. Thank you M-Star Online Official. Thank you Abang Ali ya. Abang Ali ya. Aku panggilnya Abang Ali ya. Kau Abang Ali. Oke. Aku lagi I'm still junior. Oh, masih sini ya? Oke. Sorry. Maaf ya. Ya Kak Jess. Iya. Ya, thank you semuanya. Semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Dan semoga bisa main ke Malaysia, bisa nyanyi di sana, dan sehat-sehat semuanya. Alright. Thank you so much Jess. Semoga terus jaga kesihatan. Semoga cepat sembuh, semakin pulih dan bisa pulang ke Brunei. Yes, amin. InsyaAllah semoga. And itu saja untuk hari ini. Thank you so much. So insyaAllah Thank you semuanya. Okay, mungkin kita boleh jumpa untuk buat interview ataupun akustik dan sebagainya. Harus. Alright, so just let me know when you sampai ke Malaysia. Yeah, okay Ali, keep in touch, man. Alright, thank you so much, Jess. Yeah. Okay guys, rasanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih sangat kerana sudi untuk bersama dengan saya dan Jess hari ini untuk bercerita. So, kita terus doakan Jess untuk terus sihat dan semoga bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Sebab sekarang Jess perlu dengan bantuan tongkat sakti tu untuk dia terus bisa berjalan. So mungkin itu saja untuk hari ini. Thank you so much guys kerana join M-Star Online. Jumpa lagi.